Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Ahmad Hambali, Sarjana Pendidikan Guru, selaku guru pembimbing atau guru mapel S Pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi perkenalkan, saya Gafra Diva Nugraha, absen 9 dari kelas 11A, akan membawakan materi yaitu analisis puisi yang dibuat oleh Sugi Bornean yang berjudul Saturnus. Baik, kita mulai dari nih. Poin materi yang saya bawakan nanti itu yang pertama makna lagu, yang kedua unsur batin, yang ketiga unsur fisik, yang keempat analisis diksi. Jadi apa sih itu lagu Saturnus? Jadi liriknya kayak gini. Saya tidak akan menampilkan lagunya karena mungkin akan kepanjangan kalau ditampilkan di sini, Pak. Lanjut, makna lagu. Yang saya dapat dari lirik dan nada yang dipaparkan oleh lagu Saturnus itu ini. Lagu Saturnus oleh Sugi Bornean bercerita tentang seorang yang melepaskan sesuatu. Jadi melepaskan sesuatu yang negatif, yang seperti berupa hal yang Gen Z lakukan. Contoh overthinking. Overthinking itu berpikiran yang berlebihan, yang sering dilakukan oleh Gen Z yang sangat susah untuk lepas, dan lingkungan yang toksis, hal yang merugikan agar menjadi lebih lega dan nyaman. Jadi penulis itu menceritakan tentang kehidupan yang toksik di lingkungannya itu agar lepas, dan diceritakan oleh lagu Saturnus itu. Nah, kenapa sih penulis mengambil kata Saturnus? Karena seolah-olah dengan kata Saturnus itu dia tuh berada di alam semesta yang harus berpijak dari jauhnya alam semesta yang lepas agar tidak terlena dengan lingkungan yang toksis tersebut. Menurut sumber, Sogi Bornean adalah band beraliran musik folk pop yang menggabungkan unsur budaya Jawa dan Kalimantan dalam lagu-lagunya. Jadi di dalam lagu Saturnus itu di sini lebih kebanyakan liriknya itu kayak gabungan antara bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Kalimantan, dan setelah saya kaji itu ada bahasa Sanskerta juga di dalam lagu ini. Jadi poinnya, makna lagu Saturnus itu yaitu berisi tentang seseorang yang harus melepaskan sesuatu agar menjadi lebih lega dan nyaman. Oke. Unsur batin. Yang pertama, tema. Gagasan pokok yang diungkapkan untuk menentukan diksi dalam puisi. Lagu Saturnus memiliki tema yaitu perjuangan, yang dimana perjuangan tersebut menghilangkan atau melepaskan sesuatu hal yang toksis untuk menjadi kepribadian yang lebih aman dan nyaman, atau gampangannya itu lega. Taruh kata lega itu karena lepas dari hal yang tidak diinginkan oleh penulis atau penyairnya. Yang kedua, rasa. Ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Baik.
Lagu Saturnus memiliki rasa lega dalam perjuangan manusia ketika menghadapi kepenatan dan kejengahan kehidupan yang toksis. Balik lagi, rasa rasa yang diungkapkan di unsur unsur batin yang dipaparkan oleh penyair ini, jadi rasa leganya dan jiwa semangat untuk melepaskannya. Sebenarnya masih ada, tapi yang lebih dominan itu rasa lega dan rasa semangat. Lanjut, yang nomor 3, nada. Bentuk sikap kepada penyair terhadap pembaca pendengar berkaitan dan dengan suasana. Lagu Saturnus memiliki nada yang cenderung soft semangat, tipe yang lembut dan tenang. Kenapa kenapa bisa dikatakan soft semangat? Karena eh, nadanya ini datar tapi lebih lebih mengarah nadanya itu datar tapi lebih mengarah membubuhkan jiwa semangatnya pendengar. Kayak gimana ya? Chordnya itu chord yang dilantunin sama eh, gitar gitaris atau pianika. Keywordnya itu lebih kayak nadanya itu berselingnya nggak cepat tapi medium cepat. Jadi soft semangatnya itu nggak jadi semangatnya itu masih soft lah dan tenang ya. Kembali lagi tenang karena eh, lagu ciptaannya Sogi Bornian itu lebih cenderung tenang. Yang keempat, amanat. Pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Lagu Saturnus memiliki amanat bahwa perjuangan itu harus bangkit, keluar dari titik rendah, percaya bahwa ada harapan terhadap sesuatu yang harus dilepaskan agar lega dan menghadapi kepenatan dan kejenuhan kehidupan yang toksik itu. Jadi pada intinya kita harus percaya pada diri kita sendiri agar dapat lepas dan kita dapat berubah dari lingkungan yang toksis itu. Di unsur fisik yang pertama, kita masuk di unsur fisik. Yang pertama, rima, kesamaan nada atau bunyi dalam dijumpai di akhir larik ataupun di antara setiap kata. Jadi pengertian ini yang saya dapatkan itu ini akhir lariknya, dan ada juga yang berkata setiap katanya. Jadi di lagu Saturnus ini memiliki rima yang dominan menggunakan huruf A. Ini seperti yang dipaparkan ini, mencoba bicara A, mungkin letih kan tiba A. Terus mencoba bicara lagi A, mencoba bicara A. Dunia fana A. Mana lagi? Di kota kecil tak bernyawa A. Napas pun tak terasa dan lain-lain. Itu yang lebih dominan itu A, dan di sini setelah saya jumlahkan di liriknya ini yang paling banyak itu huruf A juga. Mana ini? Nah, yang kedua, tipografi. Wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Di sini saya cari di Google itu wujud bentukan penulisannya itu hampir sama semua, dan saya bingung mau buat apa ya? Saya bingung mau nulisinnya apa, tapi ternyata kalau dilihat-lihat ini bentukannya kayak baris. Jadi saya katakan di sini di PPT itu bentuknya baris. Ini baris-baris semua ini.
Tapi tipografi itu nggak semuanya baris, ada yang berantakan yang susah disebutkan. Oke, yang ketiga, imaji. Kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan akhir. Lagu Saturnus memiliki imaji, perasaan, dan alam semesta. Jadi, di dalam lagu ini, imajinasinya itu kayak perasaan seseorang, tetapi perasaannya itu dibawa di alam semesta. Seperti pada lirik yang sebelah ini, Saturnusku, terjunkan ku ke bumi, berikan jalan, bebaskan ku terjebak. Itu seolah-olah penyair itu sedang lagi di Saturnus, pengen ke bumi. Nah, yang mana ini? Yang perasaan, keringkan luka yang kelam, mencoba bicara. Itu kayak mengungkapkan perasaan yang eh, sedih di dalam lagu tersebut. Yang keempat, kata konkret, kata yang menggambarkan sesuatu yang konkret atau berwujud. Lagu Saturnus memiliki cenderung menggunakan abstrak atau tersirat. Jadi lagu Saturnus itu kalau belum dipahami atau didengar sampai akhir atau dibaca sampai ke akhir, itu belum kita ketahui apa sih maksud dari lagu ini. Setelah dikaji dan dengarkan, dengarkan, dan dengarkan, itu bakal kita ketahui apa maknanya. Itu yang dinamakan tersirat, dan abstraknya itu dengan kata-kata yang sulit dipahami dan harus kita browsing di Google. Nah, 5. Gaya metafora. Penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Lagu Saturnus menggunakan gaya bahasa metafora, personifikasi, dan simbolis. Metafora itu yang terdapat metafora tersendiri itu majas yang jadi metafora tersendiri itu artinya hal yang mengungkapkan yang bukan wujud aslinya. Maksudnya gini, di kata itu ngomongnya Saturnus, Saturnus, tapi di dalamnya itu gampangannya kayak di dunia yang baru gitu. Personifikasi dan simbolis itu ya lebih ke personal pada diri sendiri, dan simbolisnya itu unsur dari perasaan seseorang itu. Oke, lanjut bagian diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Kata yang dipilih umum, unik, dan jarang dipakai. Jadi mungkin dari lagu ini tuh sangat banyak banyak kata yang mungkin Gen Z pada nggak tahu, apalagi saya sendiri. Analisis diksi yang menurut saya kurang dipakai di golongan Gen Z. Yang pertama, letih, KBBI, tidak bertenaga karena baru selesai kerja berat dan sebagainya, seperti yang dilanturkan di lagu tersebut. Ada kata letih. Letih itu ya jarang. Biasanya Gen Z makanya lelah atau capek. Terus yang kedua, bersajak. Nah, bersajak menurut KBBI mempunyai persamaan bunyi, berbentuk puisi, membacakan lirik, membacakan puisi, atau mengarang puisi. Nah, kalau dari gambaran saya, bersajak itu sama aja kayak buat puisi. Udah buat puisi aja, nggak usah kata bersajak gitu. Kalau nomor 3, perombak. Menurut KBBI, ada ombak atau gerakan air laut yang turun naik atau bergulung-gulungnya bergelombang. Itu kalau berombak lebih
mengarah naik turun. Kalau di lagu Saturnus itu lebih mengarah naik turunnya mood seseorang. Jadi mood seseorang itu nggak nggak netep gitu. Jadi kayak berandaikan ombak yang naik turun dan mengalir sesuai arus yang cepat gitu. Yang nomor 4 itu kelam. Sebenarnya sih pasaran, cuman jarang aja yang dipakai. Seperti pengertian di sini jarang dipakai. Kelam menurut KBBI yaitu artinya agak gelap, kurang terang atau suram yang seperti yang digambarkan di lagu Saturnus dari yang kelam menjadi ingin cerah gitu. Cerah dan gak mau lagi ke kembali masa lalu yang lingkungannya toksik tersebut. Nomor 5 yaitu ingar-bingar. Menurut KBBI, arti bingar-bingar yaitu bising, ramai sekali, hiruk pikuk, ribut, gaduh, gempar dan sebagainya. Jadi itu kayak lebih ke gemerah kalau bahasa Jawanya. Ya itu mungkin termasuk bahasa Sanskerta yang belum kita pahami yang dipaparkan di lagu Saturnus. Jadi pada intinya itu artinya ingat-bingar itu bising atau ribut aja. Nomor 6, fana. Pengertian dari fana menurut KBBI yaitu dapat rusak, hilang mati atau tidak kekal. Yang pada intinya itu kalau nggak salah di lirik kalimat dunia fana. Kalimat dunia fana itu menggambarkan sesuatu yang rusak eh, di masa kelamnya atau masa lalunya, masa suramnya yang disebut dunia fana juga. Jadi kita ambil kesimpulan kalau fana itu dunia yang rusak. Dan 7, berahi. Menurut KBBI artinya perasaan cinta kasih antara dua orang yang berlainan jenis kelamin atau asik. Eh, Mungkin sedikit saru ya birahi ini. Tapi pada intinya itu orang yang menjalin cinta yang perasaannya masih terpendam lah pada intinya. Nah, nomor 8, bertuan. Menurut KBBI yang artinya itu daerah yang dikuasai oleh salah satu pemerintahan. Oke, lanjut kesimpulan. Kesimpulannya yaitu lagu Saturnus memiliki makna yang sangat mendalam mengenai rasa lega dalam perjuangan dan menggunakan berbagai kaidah kebahasaan yang sulit dimengerti. Tapi kalau setelah dikaji lebih dalam itu kita paham sehingga terkandung makna tersirat. Nah, itu makna tersiratnya. Kita nggak tahu kok tiba-tiba makna tersiratnya lega dari lingkungan ini, lingkungan toksik, lingkungan apa yang rusak dan lain-lain. Padahal di liriknya nggak ada kata tersebut dan kita harus menarik kesimpulan bahwa eh, lagu Saturnus itu lega dalam masa lalunya yang toksik. Lirik yang ditulis juga terdengar indah baik dinyanyikan maupun dipuisikan. Kenapa saya katakan indah? Itu karena menggunakan bahasa yang sulit dimengerti dan merupakan bahasa yang baru didengar di golongan Gen Z, golongan Z ini. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.